Jadi kan yang sering udah disampaikan ke bapak-bapak itu tentang 5 langkah defensive driving ya. Mulai dari pahami dinamika kendaraan, jaga jarak aman, waspada kondisi sekitar, waspada blind spot, yang terakhir itu hindari gangguan ketika berkendara, dan pahami marka jalan. Itu kan global ya Pak, 5 langkah ya yang sudah sering disampaikan ketika briefing atau coaching. Nah di siang ini nanti yang mau disampaikan itu fokusnya adalah tentang bagaimana caranya kita bisa betul-betul mengawasi kondisi sekitar. Soalnya kalau kata orang, kalau berkendara biar terhindar dari eksiden, caranya apa Pak? Waspada. Rata-rata semua orang jawab begitu. Nah, karena semua orang jawab hal yang sama, maka Bapak datang ke sini, kita harus bisa tahu sama-sama apa yang dimaksud dari waspada, dan juga kita dalemin nih cara waspada itu seperti apa. Itu aja ya. Kalau Pak Zainuddin, kalau saya tanya, Pak, bawa mobil, terus awas kondisi sekitar, caranya bagaimana? Paling ngelihat depan kan gitu ya, Lihat pohon. sekitar. Boleh. Kalau Pak Arisjono, biasanya yang dilakukan untuk mengawasi kondisi sekitar itu yang kayak gimana? Dilakukan apa, MAR juga dilakukan, juga MAR juga Oke. perlu itu. Terus Terus apalagi berarti waspada pada pengendara lain, misalkan yang keluar gang atau misalkan ya masih banyak lah yang kira-kira itu sih. tapi banyaknya tuh karena saking banyaknya jadi bingung. Kriteria. Oke. Kriteria. Apa Pak? Tapi sudah pas Pak Zainuddin sama Pak Arisjono sudah bisa menjawab dan menjelaskan tentang gimana caranya waspada, gimana caranya biar kita selalu awasi kondisi sekitar. Jadi begini Pak, kenapa kok kita perlu untuk mengawasi kondisi sekitar? Karena tadi perlu yang namanya menerapkan formula MAR, betul ya Pak ya? Melihat, analisa, reaksi. Nah orang kalau dia tidak melihat, otomatis tindak tanduk ketika dia di jalan itu sembarang, tidak terukur. Nah itu yang nggak kita inginkan, karena rata-rata eksiden yang terjadi itu sebagian karena dia tidak awas, dia tidak melihat. Nah itu ya. Oke, di sini akan kita sampaikan tentang The Smith System. Ada 5 kunci utama The Smith System. Smith System ini merupakan cara agar kita bisa ningkatin kewaspadaan. Jadi kita biar bisa terbiasa ya. Oke Pak, nanti ada cara-caranya. Cuma 5 kok, sedikit, nggak banyak-banyak. Ya namanya The Smith System. Jadi The Smith System itu di dalamnya ada 5 langkah atau kunci utama. Satu, kalau kita berkendara penting untuk selalu melihat jauh ke depan. Untuk mata yang normal atau yang dia dibantu dengan kacamata, bisa loh Pak jarak pandang dia sampai 400 atau 500 meter ke depan di jalan bebas hambatan ya. Yang lurus. Lurus bisa Pak dia ngelihat di jalan Baru Kuningan, di jalan tol ya kan. Terus di jalan mana lagi Pak? Indramayu kalau pagi ya di Panturaan, trek lurus dia bisa kelihatan jauh. Nah, nah, nah yang jadi soal adalah banyak sebagian teman-teman kita yang kalau berkendara fokusnya itu bukan ke depan tapi malah ke titik terdekatnya. Bisa, nah bisa jadi dia hanya lihat bawah jalan, atau ketika ada mobil yang sama-sama beriringan tapi posisinya di depan, dia fokusnya bukan ke depan jalan tapi dia fokusnya ke lubang, atau enggak dia fokusnya ke bokong si mobil depan Pak. Mau mobil sesama box atau mobil apa city car ya dan sebagainya. Nah itu yang tidak boleh ya, tidak boleh selalu fokus ke situ, karena kita punya kewajiban untuk jauh pandangan ke depan agar MAR-nya jalan. Arahkan pandangan jauh ke depan, bukan hanya terpaku pada kendaraan yang ada di depan ya Pak. Fokus pada titik jauh di jalurnya, bukan pada bemper kendaraan atau bagian-bagian yang ada di kendaraan lain. Jangan Pak. Yang kedua, kenali rambu dan juga kondisi lalu lintas lebih awal. Jadi kalau kita sudah tahu kondisi yang ada di depan kita, nanti manuvernya itu lebih terukur. Kalau di depan ada jalan yang padat, macet, kita itu tidak pernah melakukan rem mendadak ya Pak. Kalau kita sudah tahu di depan ada tikungan,
ya kita nyalakan lampu sen sejak awal kan gitu. Itu sederhananya. Dan yang sering Bapak terapkan sehari-hari ya begitu. Ya, itu yang pertama. Lihat jauh ke depan. Yang kedua, perhatikan atau lihat gambaran secara menyeluruh. Bukan cuman yang ada di depan, bukan cuman ada yang di bawah Bapak, depan bawah sorry maksudnya, tapi juga kiri kanan. Sering cek kaca spion Pak, idealnya itu 5-8 detik sekali. Awalnya memang nggak terbiasa karena kayak capek ya, tapi itu penting untuk menghindari kejadian eksiden akibat cross dari kanan ke kiri, kiri ke kanan. Satu. Yang kedua, untuk menghindari kecelakaan yang diakibatkan oleh perilaku pengendara lain juga Pak. Sudah tahu kita nyalakan lampu sen, mau belok kiri, ternyata dari sisi samping kiri ada motor Pak, malah melaju terus saja, cross lagi ya. Atau ketika mobil kita mau ngambil lajur kanan kiri, kiri kanannya karena dia blind area, nggak kelihatan sebelumnya, jadi langsung asal tenggor aja. Yang terjadi sama seperti kasusnya Pak Arul. Nah itu Pak, ya nggak kelihatan. Dia ngerasanya pas sudah nyalip lepas bokong sama motornya, tapi ternyata masih ada di samping. samping ketengkar ke atas. Pahami seluruh situasi di sekeliling Bapak, depan, samping, dan juga belakang. Belakang ini agak susah ya, tapi kalau kendaraannya jauh masih bisa kelihatan dari kaca spion. Bisa. Bukan hanya pada satu titik ya. Jadi Bapak yang harus pertama dilakukan adalah bisa menjaga jarak aman. Kalau jaga jarak amannya sudah dilakukan, pasti jaraknya lebih jauh ya Pak, tidak sempit, tidak pendek. Yang kedua, periksa spion 5-8 detik sekali. Dan juga yang ketiga, kenali blind spot kendaraan sendiri dan juga kendaraan orang lain. Kita itu sudah tahu Pak, blind spotnya mobil yang kita bawa itu depan bawah ya kan, belakang sama bagian kiri kanan yang tidak kelihatan oleh kaca spion. Itu juga berlaku bagi pengendara lain, mobil lain juga sama, apalagi sama mobil box. Jadi jangan sampai ada posisi kita mobilnya mepet-mepet yang ada di depan, karena sama mereka juga nggak kelihatan. Itu yang kedua. Yang ketiga, jaga mata tetap bergerak. Jadi mata harus aktif ketika berkendara, biar kita memberikan stimulan nih Pak ya, memberikan stimulan ke mata biar terus gerak, agar apa Pak, tidak cepat ngantuk ya. Beda loh Pak, mata kita aktif bergerak sama mata yang dia hanya fokus